Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila sabab, alhamdulillah bila adad, alhamdulillah bila qadar, alhamdulillah hatta tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama zakaraka az-zakirun wa ghafara an dhikrika al-ghafilun wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam, dan juga kita bersalawat salam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya senantiasa istiqamah sampai di zaman. Insyaallah saat lagi masih jihad kita akan tausiah yang diisi oleh guru kita Ibu Sayyidil Habib Haikal Hussein Al-Idrus. Baik, tanpa banyak waktu kepada Habib, kepada Mas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian ini, alangkah baiknya seperti biasa kita ini membacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah buat guru-guru kita, para muallim kita, para habaib, para kiai, ya, para ajengan, guru-guru SD, SMP, SMA yang telah memberikan kita pelajaran buat kita, wabil khusus buat orang tua kita. Kita sebut namanya masing-masing biwasilati hadza ta'lim, insyaallah yang masih hidup semoga Allah panjangkan usianya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya semua dalam hidupnya, dan apabila sudah wafat mendahului kita, semoga Allah lipat gandakan kebaikan dan pahalanya, dan semoga Allah hapus segala kesalahan-kesalahannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan kitab ini ada kitab tipis sih, disusun oleh Syekh Hasan Mas'udi. Ini kitabnya tipis banget ya. Menara Kudus, ini zaman dulu ya, Menara Kudus, Surabaya. Kitab dari Taisirul Khalaq, ya, kitab belajar mudah tentang ilmu akhlak. Ini ilmu yang bermanfaat itu memang kadang-kadang bukan dilihat dari tebalnya kitab,
tapi dari manfaatnya. Orang aja manfaat itu bukan dari sejauh mana dia punya kekayaan, sejauh mana dia punya prestasi, tapi yang terpenting adalah sejauh mana dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, di dalam kitab ini sederhana ada bab yang memang saya istiqomah bacain di sini, setelah gilirannya nggak pernah pindah, selalu babnya berjalan sesuai bab-bab yang ditentukan. Di sini bab yang terpenting adalah bab al-akha atau al-ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan ini di antara kita ini gampang diomongin ya, gampang diceramahin. Kayak saya nih umpama jelasin persaudaraan gampang, ngomongnya enak ya Bang. Prakteknya susah. Berapa banyak orang bisa jadi mampu puasa sunnah Senin Kemis, sholat malam tepat waktu, sholat segala macam, tapi untuk urusan persaudaraan, persaudaraan ini bukan kita bersaudara doang, dengan orang lain melakukan, menjadikan hubungannya sebagai persaudaraan, itu yang kita bahas saat ini. Itu berat. Oleh karena itu butuh ta'lim. Oleh karena itu butuh ta'allum. Bagaimana caranya? Ya kita harus melihat patokannya satu, Nabi Muhammad SAW. Gimana Nabi mempraktekannya, gimana Nabi di saat melakukan persaudaraan. Karena persaudaraan itu, ini baru mukadimah sebentar aja, nanti kita bacain. Karena persaudaraan itu nggak bisa didatangkan dari luar ke dalam, itu nggak bisa. Persaudaraan itu nggak bisa dipaksakan. Persaudaraan itu harus tumbuh dari kita sendiri. Mungkin istilahnya kita tidak bisa memetik kecintaan kalau yang ditanam adalah kebencian. Kita nggak mungkin memanen ketulusan kalau yang kita pelihara selama ini adalah permusuhan. Berapa banyak orang yang sekarang kita tanda tanya aja buat diri kita. Kita udah merasa belum persaudaraan kita ini udah berjalan? Kenapa persaudaraan yang sering kita lakukan dalam Islam ini nggak berjalan dibanding persaudaraan yang lain? Nah, tujuan dari kitab ini disusun memang mencontohkan bagaimana pertama kali awal Nabi melakukan persaudaraan di antara para sahabat-sahabatnya. Bagaimana ketika Nabi memuji para sahabatnya. Nabi ketika memuji Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat yang lain. Bahkan di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karangan Al-Habib Zain, disusun oleh Al-Habib Zain bin Ahmad Baharun. Sebenarnya yang nyusun tartibnya itu Al-Habib Zain bin Smith. Itu ada di dalam As-Suhbah, itu di dalam persahabatan, bagaimana Nabi lagi tengah-tengah khutbah, dilihat ada sahabat yang enggak kebagian tempat duduk, Nabi buka gamisnya tuh. Nabi buka gamisnya, Nabi lipat pelan-pelan. Sahabat-sahabat yang lain liatin, apa yang Nabi lipat pakaian, tiba-tiba dilihat ada Abdullah Al-Bajali nggak kebagian tempat duduk. Nabi taruh di situ, letakkan, orang-orang pada lihat sini. Dia panggil Abdullah Al-Bajali, sini, antum duduk. Sian nggak ini? Allah Bajali kaget. Dari tadi maksudnya lihatin Nabi ini ngapain, nggak lipat. Sampai dicium, ya Allah, ya Rasulullah, beginikah kau memperlakukan para sahabat-sahabat? Ya, bahkan Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, an-nasu sinfan, manusia itu ada dua.
imma akhun laka fid din wa imma nadhirun laka fil khalq. Manusia dibagi dua, imma dia bersaudara dalam kamu di dalam satu agama, atau dia bersaudara satu ciptaan Allah. Jadi nggak ada tuh kita langsung ini beda enggak. Al-akha ukhuwah. Makanya perbedaan itu dikatakan sampai ada kata persaudaraan dibagi dua, bisa jamaknya ukhuwah, bisa jamaknya ikhwan atau ikhwah, ikhwatun. Ikhwan persaudaraan, ya bukan satu kandung. Ikhwatun satu kandung. Yang menarik ketika Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, saudara kandung. Padahal kan orang mukmin ini bukan saudara kandung kita. Maksudnya Al-Quran, kita memperlakukan orang mukmin antara satu dengan yang lainnya bagaikan saudara kandung. Depannya udah pakai innama, adatun min adawatil hasar. Mau tidak mau, suka atau enggak suka, hanya orang yang dikatakan mukmin kalau menganggap orang mukmin yang lainnya itu sebagai saudara kandung. Nah, di dalam bab ini diajarkan bagaimana tuntunan-tuntunan. Sampai-sampai di dalam buku Fiqh Sirah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, sampai beliau katakan huna yatfu ala sathi su'alun. Di sini timbul pertanyaan, ma huwa dafi', apa yang mendorong sampai sahabat-sahabat itu mencintai Nabi itu gimana tuh bisa begitu? Ya kita pernah cerita kan ada Urwa Ats-Tsaqafi dalam Sirah Ibn Hisham, dia mau mata-matai Nabi. Diutuslah Urwa Ats-Tsaqafi oleh orang kafir Quraisy. Nih, pokoknya ente 3 hari di sini perhatiin Nabi ngapain aja sampai nanti kalau suatu saat kita hafal kegiatannya, kita bunuh Nabi. Urwa Ats-Tsaqafi ikutin tuh. Ya, satu kegiatan. Apa kata Urwa Ats-Tsaqafi? Ini ra'aitu, aku melihat katanya ashaban Nabi itu la yabsuk, Rasul itu kata la yabsukuna busaqan illa ibtadaru. Nabi nggak pernah beludah melainkan diperebutkan. Saya pernah nyampein gini, ada ngomong gini, itu apa enggak terlalu berlebihan sampai masa ludahnya Nabi apa enggak gimana gitu. Ana bilang ya ludahnya Nabi bukan Ustadz ente. Ludahnya Nabi ini beda dengan rokok Samsu, nggak ngapain, nggak makan jengkol. Nabi rapi, jaga diri, luar biasa. Dia nganggap mungkin kayak orang-orang sekitar yang ditemuin lingkungannya, iya kalau situ mah repot gitu. Nggak bisa, Nabi rapi, tertata, jaga. Wala yaskutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Nggak pernah rambutnya jatuh selembar melainkan diperebutkan. Sampai-sampai satu riwayat ada tuh, Khalid ibn Walid lagi perang apa balik lagi, dikejar musuh lagi perang Yamamah. Udah kejar, balik lagi Khalid lawan arah, musuhnya mundur. Apaan nih pas mundur gini, sahabat-sahabat yang lain kaget, ngapain nih Khalid ibn Walid balik lagi lawan arah, musuhnya mundur. Nggak tahu, sederhana ngambil qub'ah, peci perangnya doang, balik lagi kabur lagi. Kata musuhnya dia ngambil peci doang. Sahabat tanya, ya Khalid, maksudnya begini, ente bisa mati konyol, ngapain tibang ngambil kopiah doang? Apa kata Khalid? Hunaka sya'ru Rasulillah. Sini di dalam kopiahan ini ana naruh ada rambutnya Rasul, lebih berharga. Ya. Terus kadu yaqtatiluna fi akhdhi ma'i wudu'i. Sebagian ngebaca fi akhdhi ma'i wudu'i. Mereka hampir berkelahi untuk memperebutkan
Kalau wuduknya Rasulullah, wudu'i. Kalau wadu'i, bekas wuduknya Rasulullah. Dipeperin lagi. Wah, kalau kita ngelihat sahabat memperlakukan Rasulullah di zaman sekarang kayak gini, kita anggap kultus individu. Wah, itu lebay. Tapi nggak ada yang bilang lebay saat ini. Nabi nggak ngelarang, nggak apa. Ya, ambil. Nah, Urwah ngeliatin ceritanya nih. Ya Allah, Urwah di tengah-tengah. Apa? Pulang dia ke kampung Quraisy. Dia teriak, ya ma'syara Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisara fi mulkihi wan Najasyi fi mulkihi, walakin inni wallahi ma ra'aitu qad qauman misla ma fa'ala ashabu Muhammadin bi Muhammadin. Woi orang Quraisy, dengerin baik-baik. Anu udah datang Kisra dan kerajaannya, Kaisar dengan kerajaannya, Raja Ethiopia dengan kerajaannya, tapi belum pernah ada satu kaum memperlakukan rajanya seperti perlakuannya sahabat Nabi besar Muhammad kepada Nabi besar Muhammad. Wa inni ra'aitu qauman la yusallimunahu li syai'in abada. Aku melihat mereka itu memperlakukan tidak ada unsur apa-apa, artinya melainkan keikhlasan. Famadza ra'yakum ya ma'syara Quraisy. Sekarang kita mau ngapain nih? Menurut pendapat antum gimana? Bingung dia. Nah itu tadi Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan apa yang bisa membuat nih sahabat sampai kayak begini kepada Nabi. Kan enggak simsalabim gitu aja, tapi ada khutwatan khutwah, qit'atan qit'ah. Ada langkah demi langkah, pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu tadi. Belum lagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukulin oleh Bani Tamim sampai pingsan, dikasih makan gak siuman berapa lama, baru melek matanya dikasih makan nggak mau. Apa ditanya? Kaifa kana habibi Muhammad, Nabi Muhammad kekasihku gimana, dia kabar. Ini keadaannya udah berantakan ini. Enggak, Nabi Muhammad sehat apa segala macam. Dia tetap mau ngelihat. Nah sekarang kita lihat ajaran-ajaran ini dirangkum oleh ulama, trik-triknya gimana sehingga membentuk yang namanya kepribadian, syakhsiyah. Dan nggak mungkin bisa kita melakukan kalau kita nggak punya itu semua. Kepribadian tuh nongol, muncul nggak begitu aja. Harus ada pembelajaran, namanya ta'allum. Ta'allum diambil dari kata wazan tafa'ul, artinya berusaha. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum wal ifa bit-ta'afuf. Ilmu itu didapetin dengan sungguh-sungguh belajar, kebijakan dengan sungguh-sungguh melakukan praktek bijak. Ifa, harga diri, jaga harga diri, itu harus dipraktekkan dengan benar-benar. Ilmu juga begitu. Syakhsiyah itu timbul, nggak mungkin muncul begitu aja, harus ada kepribadian yang dilakukan. Apa kata ulama di sini? Al-akha huwa rabitatun baina syakhsain. Lihat, ikatan di antara syakhsain, dua pribadi. Syakhs itu bukan berarti manusia. Manusia dalam bahasa Arab artinya di dalam Al-Quran ada tiga. Ada bashar, manusia. Insan, manusia. Empat deh. Imro'un, manusia. Satu lagi Bani Adam, manusia. Bashar apa? Bashar nih, bentuknya begini, ada kulitnya, ada ininya, itu bashar. Insan ada watak-wataknya yang umumnya pada manusia punya. Emang bahasa Indonesia terlalu terbatas untuk mengungkap kayak gini.
Makanya ada sampai ada kamus tuh, kalau dibuka kamus Lisanul Arab, sumiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia karena sering lupa. Ada yang bilang manusia diambil dari kata uns juga, kemesraan, harmonis. Anis, orang yang baik, harmonis. Pak Anis berarti. Perempuannya Anisah, ini bukan dalam rangka kampanye nih. Anisah, perempuannya Anisah namanya. Berikutnya insan, mana itu imruun, ya, likul limriin, yauma idzin sya'nu yughni, itu laki-laki. Kalau perempuan ini imraatun. Makanya ada orang suka ngomong gini, Nabi itu manusia biasa kayak kita, dia punya salah ini. Dari mana dalilnya? Itu surat Al-Kahfi, innama ana basyarun mislukum. Wah, ini dia kalau orang gampang buka kitab terjemah, baca kitab terjemah beres, dia udah ngomong debat, bukan debat sih, bukan ngobrol. Repot, nafsir-nafsirin gitu, ambil sembarangan. Dia lupa yang dia tafsirkan tuh basyarun. Basyar tuh ya ada kulitnya, ada ininya, bentuknya itu. Insan yang kayak tadi. Bani Adam ya keturunan Adam. Imru'un gabungan dari basyar dan insan. Syakhs kepribadian. Makanya kalau antum pergi ke luar negeri kuliah, dikasih iqamah, izin tempat tinggal, KTP di sana bahasa Arabnya bitaqah syakhsiyah, kartu pengenal, ada kepribadiannya, pribadinya nih ada. Kartu pengenal tuh, penduduk, nah, itu bitaqah syakhsiyah. Nggak ada bitaqah insaniyah. Bisa kaget polisi, apaan nih? Nah ini bilang Nabi manusia biasa, Nabi manusia biasa, bisa salah juga. Enggak, dia salah. Nabi mengatakan inna ma'ana basyarun mislukum. Basyar. Ya. Apa itu dalam Al-Quran tuh? Qarri ainan fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Kalau apa, fakuli washrabi, makanlah, minumlah. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Kalau kamu ketemu ada manusia, manusia itu berbentuk itu, ada kulitnya, ada itu namanya basyar. Nabi nggak bisa salah, nggak bisa dijulukin basyar cuma hanya karena manusia biasa. Terus Nabi bisa salah? Enggak. Kecuali kalau Nabi bilang innama ana insanun mislukum, baru innama ana basyarun mislukum. Udah gitu tambahin lagi, dipotong lagi, potongannya nggak dibacain. Yuha ilayya, diberi wahyu. Nabi ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbicara kecuali atas wahyu yang membimbingnya. Gimana sama? Makanya ada sebagian ulama kalau umpama ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, bagaimana sifat Nabi? Nah, di situ nggak dipakai. Karena patokannya Al-Quran udah. Al-Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Al-Quran nggak pernah ada kesalahan. Nabi juga sama. Karena Nabi apa? Nabi itu Al-Quran yamshi baina qadamaihi. Nabi itu Al-Quran yang berjalan dengan kedua kakinya. Sebelum Al-Quran melarang, Nabi udah pertama kali melakukan. Artinya Nabi udah pasti ikutin tuntunan Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintah, Nabi yang pertama kali melakukan perintah itu. Inna ana basyarun, langsung manusia kayak biasa, nggak bisa. Ya. Rabitatun, ada ikatan baina syakhsain, ada dua kepribadian. Artinya harus dewasa dulu. Tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah, akan timbul yang namanya adalah al-mawaddah. Mawaddah ay mahabbah. Sebenarnya mawaddah sama mahabbah beda. Mawaddah itu cinta yang menggebu-gebu. Makanya Al-Quran mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Nggak ada mahabbatan wa rahmah, mawaddah. Mawaddah itu cinta yang
betul-betul yang menggebu-gebu. Kalau mahabbah lembut dia. Yang berikutnya kalau udah nggak ada mahabbah, nggak ada mawaddah, nggak ada apa, nggak ada nih, tinggalnya udah rahmah. Kalau udah tua tuh tinggal rahmah. Ya, lihat pasangan kita udah berubah, ya udah harus terima jatuhnya rahmah. Ya, mawaddah, shakhsain harus kepribadiannya harus jelas. Harus ada ta'allum, hasil dari ta'allum baru dia bisa menjalankan yang namanya al-ukhuwah. Ini baru definisi aja. Al-ukhuwah apa definisinya? Rabitatun baina syakhsaini tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah. Ada ikatan di antara dua kepribadian, dua manusia, dua pribadi manusia, tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah. Yang akan nanti wujud dari keduanya itu al-mawaddah, cinta. Jadi ikatannya karena ada hubungan cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Anda datengin apa, saya contohin Pak Erik aja, karena pas di depan saya mau nemenin Pak Erik, sering ke rumah Pak Erik. Wah, Pak Erik mobilnya banyak nih, bisa dipinjam tuh. Itu kalau tujuan itu bukan ukhuwah. Atau bisa dinaikin pangkat lah di mana gitu, baik sama dia. Belum selesai ngomong udah naam. Ada orang gitu. Belum selesai ngomong udah jadi insya Allah saya bagus banget itu. Cakep. Belum selesai. Itu ketahuan tuh. As-sadiq liman sodaqaka. Teman itu yang mengiringi kamu, yang negur kamu, yang nasihatin. Kalau bisa jangan ini jangan itu teman. Bukan laisa man saddaqaka, bukan yang sering ngebenerin mulu. Itu tadi belum selesai ngomong udah cakep aja. Bagaimana kalau menurut saya kan pengen, wah itu cakep, itu keren. Wah itu perlu dicurigain orang kayak gitu. Gak boleh. Harus ada al-mawaddah, harus ada kepribadian. Matang dulu baru diajak nih al-mawaddah. Kalau nggak bisa. Harus ada ilmunya. Ini ya Allah benar-benar ukhuwah al-islamiyah. Ini mau seminar diadain, mau ada khutbah, mau ada ceramah, mau ada apapun, itu nggak bakal terwujud kalau di antara keduanya nggak ada niat baik. Sayakunu abathan. Kata Mahir Hamud, dia di Lebanon tuh, sayakunu abathan, akan menjadi sia-sia. Satu udah membuka, yang satu mencurigai keterbukaan itu. Wah, lu jangan-jangan minoritas ngapain nih? Kalau yang satu dicurigai, yang satu ini nggak bakal terjadi. Dan yang difitnah, kita kan mesti ambil pelajaran. Dari dulu orang-orang top juga difitnah. Dari zaman ya Nabi deh. Nabi tuh lagi masa hidup aja dijulukin kadzab, sahiran, tukang bohong, penyihir. Falamma mata sayyidal mursalin, ketika meninggal menjadi julukannya pemimpin para nabi-nabi yang diutus. Ali bin Abi Thalib waktu masa hidupnya dimusuhin, diantaranya dijulukin kafir sampai dibunuh sama Abdurrahman ibnul Muljam. 17 Ramadan lagi sholat malam mau menjelang subuh. Kenapa? Kafir. Pas meninggal mata Imam al-Masyriqi wal Magharib, dijulukin Imam Timur dan Barat. Imam Al-Ghazali begitu juga, waktu lagi hidup mulhid. Ya, apa mulhid apa? Agnostik, beda sama ateis. Agnostik itu dia nggak percaya rumus-rumus ketuhanan yang diterapin sama ulama. Tapi ketika meninggal, falamma mata hujjatul Islam, meninggal dijulukin hujjatul Islam. Ibnu Rushd, filosof, nulis kitab fikih juga, Bidayah al-Mujtahid.
Averroes orang-orang barat bilang. Bayangin orang dulu tuh lengkap, filosof juga, ahli fikih juga, otaknya gimana tuh ya? Anda pernah ketemu di Jerman tuh ada orang dokter bedah otak, begitu juga dia ngajar fikih. Wah, ini inget Ibnu Rushdnya, ya, Baheshti, jago itu juga. Wah, dua-duanya tuh kerjaan tuh, dua kerjaan yang paling sulit tuh. Ketika meninggal dia dijulukin zindiq dulu. Falamma mata filosofan fil Islam. Banyak. Ya. Siapa lagi? Banyak lah. Dulu kiai-kiai gitu, kiai NU itu banyak, kayak Hashim Asy'ari dulu dia mendekati Jepang bukan dalam rangka untuk menjilat pemerintahan Jepang, supaya Jepang ini jangan sampai terlalu banget menjajah Indonesia yang udah menderita rakyatnya. Akhirnya dia mendekati beberapa fatwa disetujui oleh orang-orang Jepang agar apa, dia jangan sampai menyiksa, tapi sebagian berasnya itu dikasih ke Jepang. Apa anggapan orang-orang saat itu? Dia adalah antek-antek Jepang. Ini enggak? Syekh Asy'ari. Ya, dia antek-antek Jepang, fitnah. Ya. Terus siapa lagi? Kayak Wahab Hasbullah, ingat? Oleh Partai Masyumi dulu pernah sama Permesta dibilang dia sebagai di otaknya itu ada palu arit. Karena diminta NU untuk gabung dengan Nasakom, pimpinan Soekarno dulu. Dibilang apa? Wah, ini mah. Jadi isu PKI jadi dulu udah itu. PKI nih. Nggak bisa. Terus nggak lama lagi berjalan sampai ke Kiai Hashim Muzadi. Dia ada satu ikatan sekolahnya itu di Depok. Utus ke Jerman, ke Korea, ke ini segala macam. Pas ngutus ke Iran dibilang Syiah. Korea kagak dibilang, Jepang lagi nggak dibilang agama Shinto deh. Iya kagak ada yang ngomong tuh. Pas ke Iran langsung ini Syiah. Emang orang paling enak ya nuduh-nuduh yang begitu-begitu, jadi ini untuk menjatuhkan reputasi begitu biasanya. Apalagi waktu dia vokal waktu tentang nuklir Iran, kok Amerika boleh, ini boleh, langsung ini aneh. Berjalan lagi Haji Said Agil Siraj, sebelumnya Gus Dur sama, bilang liberalisme apa segala macam, itu udah dimurtad-murtadin itu. Kenapa? Karena orang-orang seputar kita ini kepada ukhuwah nggak siap. Makanya ulama-ulama bilang rabitatun baina syakhsain, bukan bainal insanain, bukan bainar rajulain. Harus punya kepribadian dulu baru bisa nerapin ini al-ukhuwah. Udah kita kepanjangan contohnya. Langsung masuk aja. Fayutlabu min kullin minhuma, maka dituntut dari tiap keduanya untuk menjalankan al-ukhuwah apa? Al-muwasatu bil mal, dalam memberikan harta, artinya berbagi dalam urusan harta. Dulu zaman Nabi itu waktu pindah ke Yathrib ya, anak itu bismillahirrahmanirrahim. Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya begini udah. Al-muwasatu fil mal. Muwasat itu adil juga artinya. Makanya adil di dalam pembahasan itu ada dua, bisa jadi ada al-muwasat, bisa jadi yang satu lagi adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, atau wad'ul umur fi mawadhi'iha, menempatkan suatu pada tempatnya. Bisa jadi sama rata. Nah, ini yang disebut dengan sama rata. Dia harus pada waktu itu agar orang ini tidak kekurangan, gimana al-muwasatu fil mal. Sebenarnya pembahasan ini khusus ada ketika lagi membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah 273, itu Dr. Wahbah Zuhaili panjang lebar tentang al-muwasat fil mal. Jadi kita ringkas saja.
Yang satu lagi wal i'anata bin nafsi, saling bantu. Kalau umpama nggak bisa iniin harta, ya bantu di dalam tenaga, bin nafsi, ya. Nggak harus yang bisa bantu pas punya uang doang, nggak. Nggak harus nungguin kita punya uang, punya ini, nggak. Dalam hal ini bisa kita bantu tenaga. Ana nggak bisa nih bantu tuh orang lagi sakit, gimana cara bantunya? Nanti yang jagain nggak apa-apa tiap liburan. Kita waktu lagi sakit ada orang jagain di rumah sakit. Ana nggak bisa bantu apa-apa, Bib. Ana jagain aja di depan. Kalau ada apa-apa perlu itu bantu namanya. Kita nggak bisa bantu banyak. Kita beliin umpama gorengan, kopi buat yang jagain itu. Jadi kan kalau yang sakit dikasih buah-buahan sama roti udah kebanyakan sampai. Nah itu kasih yang dilupain yang jaganya tuh. Ini gorengan buat ini, ya. Jagain, aneh nggak bisa. Itu udah bang ngebantu namanya. Tenaga. Siapa yang kita bantu? Semua manusia. Ya. Bantu. Dan membantu itu punya kepribadian yang bagus. Sahabat-sahabat pada waktu itu saling bantu, satu sama lain saling bantu dan ini. Dan orang yang punya kepribadian yang mantap, yang dewasa, dia pasti akan bersifatnya membantu dalam hal tenaga, apa aja, pikiran, al-ara, gagasan, bantu juga, nggak harus harta. Jadi jangan bayangin ngebantu tuh urusannya harta doang, gagasan, pikiran. Antum punya apa? Oh, coba deh antum bisa ini gak gini-gini. Antum punya ide di mana? Bantu di situ. Ya. Dulu di penjara Auschwitz di Austria itu ada namanya Viktor Frankl, ada ya, Dr. Viktor Frankl. Yang mana orang-orang penjaraan pada saat itu udah frustasi di kamp tawanan Nazi ini. Orang ada yang nabrakin diri di kawat, kena setrum mati, ada yang bunuh diri, ada yang ngenes. Dia nggak jelas nih hidup kapan, dibebasin kapan. Tapi al-i'anah bin nafs, bantu dengan perjuangan dirinya. Dr. Viktor Frankl tuh terpanggil dirinya, wah, ana harus ngapain di sini nih. Dia kalau mengikuti keadaan terus, dia bisa kayak orang-orang ini, mati dia. Menabrakkan dirinya di kawat, mati dan segala macam. Tapi dia bangkit satu-satu diobatin sama dia dengan melalui konsultasi segala macam. Orang udah sehat, udah ini, satu lagi berhasil. Sehingga akhirnya pagi-pagi dia semangat bangun tuh untuk bikin ruang konsultasi buat pasien-pasiennya. Semangat gimana hidup ini segala macam. Terus dia obatin rapi itu semua. Itu kenapa orang-orang di luar Islam itu pada bisa al-i'anah bin nafs, bantu satu sama lain? Karena apa? Karena ada as-syakhsiyah tadi, kepribadian dia berangkat dari kepribadian yang jelas, bantu dari semuanya dan segala macam. Dan tidak ada semuanya kecuali memang harus dari buah dari ilmu, dan itu juga harus belajar. Jadi makanya akhlak tuh nggak otomatis simsalabim kita bisa lakuin, nggak. Harus ada pembelajaran satu dengan yang lain. Dan patokannya Nabi. Patokannya Nabi, jangan ngarang-ngarang. Saya sering bicara kan berkali-kali. Kalau berbuat baik tuh karang-karangan kita nanti akan ngawur berbuat baik. Jujur nanti kita artiin polos. Ketika kita ditegur sama orang, gak boleh lah ngomong gitu. Wah, mah jujur apa adanya. Bukannya jujur tuh polos. Kita aja kalau disebutin Nabi, ente coba ada orang ceramah gitu, Nabi itu Masya Allah pemberani, ini segala macam sebutin sifat-sifat, dan diantaranya polos. Nggak mau gitu. Polos sama jujur beda. Kalau kagak kita berantakan, karena patokannya Nabi mestinya. Dermawan sama boros aja beda. Dermawan terpuji, sakhi bahasa Arab itu. Kalau boros tabzir, sama orang
baik, sama keluarga pelit. Ada kan orangnya? Tabzir. Wah, dia sih dermawan tuh. Dia orangnya baik, Masya Allah. Bukan mubazir. Kadang-kadang yang nggak perlu dikeluarin di situ. Nggak bisa. Berani. Kalau bahasa Betawi bilang kelotokan. Sama temperamen beda. Berani sama temperamen beda. Widuato di mana-mana ngamuk gitu. Wow, bukannya berani itu. Ya, bukan, beda itu. Ada orang ngomong adab, nggak ada adabnya. Adab dulu baru ilmu. Dia lupa. Adab itu perlu ilmu. Berbuat baik hasil dari tuntunan ilmu namanya adab. Makanya Nabi bilang apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Beda. Makanya patokannya Nabi, enak deh. Kalau umpama ada orang yang di luar Nabi, buang orangnya, ikutin Nabinya, jangan Nabinya. Contohnya yang dibuang. Kagak sama nih sama Nabi. Oh, beda sama Nabi. Nabi yang dibuang, dia yang diikutin. Enggak, orang yang dibuang. Orang patokannya ke Nabi. Al-i'anah bin nafs. Asy-syakhsiyah, pribadi, mesti punya kepribadian yang baik. Berikutnya adalah wal-'afwu 'aniz zallat. Memaafkan atas kekeliruan yang dialami sama saudara kita, sama teman-teman kita. Kita harus berpikir ini orang nggak mungkin tidak sejauh apa yang kita fahami. Itu bukan sombong beranggapan gitu ya. Dalam hati aja ya, jangan ngomongin ke depan orang ya. Oh, Anda nih kayaknya belum paham seperti yang saya pahami. Itu sombong namanya. Jadi begini. Saya punya teman suka begini. Saya heran sama dia, nggak paham. Nah itu kalau di dalam Islam tuh harus dilihat dulu, namanya as-sholatul baro'ah. Kalau mungkin bahasa hukumnya praduga tak bersalah. Dia nggak paham tuh, lihat dulu latar belakang pendidikannya. Jangan-jangan emang susah nangkep. Karena memang biasanya dia di lingkungan yang nggak terbiasa dengan pembahasan mewah. Kalau dia udah terbiasa, iya jangan disamain. Atau kita suka ngomong, anak kita atau kita jadi guru, ada satu murid nggak paham-paham. Saya heran sama dia tuh, nggak paham-paham. Mesti kita herannya sama dia, karena dia ini mengukur diri dia kepada murid, atau mengukur kita yang udah dewasa kepada anak. Ya Allah, gini doang nggak paham-paham, ini loh. Masa nggak paham-paham? Karena dia ngukurnya dari diri dia ke anak. Mestinya kan dia harus bayangin dulu, waktu dia kecil dulu, waktu segini itu paham nggak? Ya sama lah. Nah itu namanya wal-'afwu 'aniz zallat. Memaafkan kekeliruan yang kurang lebih orang melakukan. Udahlah kurang lebih. Dia mungkin lingkungannya gini, dia mungkin jarang hadir pengajian, dia mungkin ini. Lingkungannya lebih banyak yang nggak berbicara ilmu dibanding ilmu. Kita harus justru yang memahami. Nabi lihat deh, sangat. Apa dalam hadis tuh wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, nggak pernah dia ngebalas keburukan dengan keburukan lagi. Dia bilang bal ya'fu wa yasfah. Nabi justru memaafkan. Ingat kan kita sering dengar ini cerita ada orang Badui kencing di masjid. Apa Nabi bilang? Gak marah, da'uhu, biarin dulu. Wah kalau kita penistaan agama tuh, wah masjid masuk di TikTok apa di mana hasil. Ini orang dipukulin tuh bisa tuh. Tapi Nabi da'uhu, biarin dulu, biarin. Sampai selesai, tanya sama Nabi, kenapa ente kencing di masjid? Oh, di daerahnya biasa, tuh kan. Oh di sini nggak boleh, di tempat ibadah gitu. Oh baru tahu. Pernah kan dengar Nabi lagi ngajar tiba-tiba ada yang izin mau zina? Anda mau zina ya Rasulullah? Bayangin coba. Kita hadir pengajian tiba-tiba belakang ada yang nunjuk. Anda mau zina boleh gak? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas udah kesel. Kata Nabi, mahlan ya Sa'ad. Dia
Nabi sini sampai baina rukbatayhi, dengkul itu dideketin. Tambah tanya, wah, dikit lagi. Anggap aja nggak ada. Ini kayak truk lagi mundur. Ditanya, ente punya adik perempuan? Punya bibi? Punya. Oh, punya ibu? Punya. Gimana kalau ada fa'ala bikulliha? Kalau bagaimana kalau dia tuh memperlaku zina sama adik ente, sama wah marah ya suara, nggak terima, anak akan cari, wah panjang lebar udah. Nah, yang ente zinahin ini, ente mau berzina sama dia juga punya paman, dia punya adik, punya anak, yang mana marah sama kayak ente juga begini. Selesai, nangis. Ya Allah, salillah ayyahdiyan ya Rasulullah, salillah ayyahdiyan. Minta Allah supaya memberikan. Allahumma hadi qalba, Allahumma hadi qalba, Allahumma. Pegang dadanya menangis. Karena apa? Nabi tahu wal afu aniz zallat. Ini orang kurang lebih lah, dia ini mungkin nggak paham, mungkin ini. Oh gitu kan beda. Ada orang nanya gini, yang sopan dong nanyanya. Mau nggak tahu apa? Weh. Nah, makanya al-akha dari pertama kali udah bukaan udah bilang gampang diomongin ya, susah untuk dipraktekkan. Tapi sekali lagi ketika saya berbicara susah dipraktekkan, kan kita juga sama-sama, Anda juga lagi belajar juga mempraktekkan. Bukan berarti susah tuh jalan buntu, tapi berusaha. Yabzul ghayata juhdi, semangat terus menerus harus bisa kita lakukan. Nah jamaah sekalian, ini udah diingetin nih. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oh ada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dulu bahasan kita kali ini. Yang mau tanya fadhal, kalau bisa kejawab, kalau kagak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah yang bertanya silakan bila ada dari Bapak atau Ibu. Ada yang bertanya? Ada dari Bapak? Kayaknya nggak ada. Baik, mungkin dari saya dulu. Oh iya siap. Wah udah selamat. Oke. Mohon nasihat menjelaskan perbedaan, karena di salah satu doa kita disuruh Allah untuk beristighfar, tapi ada juga salah satu doa yang Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa perbedaan kita ta'abbud kepada Allah dan minta maaf? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Afun, minta maaf. Jadi maaf itu ada dua. Afa ya'fu, menghapus. Kalau safaha yafsahu diambil dari kata suhuf, lembaran. Membuka lembaran baru. Kalau Pak Erik dikasih kertas kosong, nggak ada tulisan, tapi hasil dari ngapus, itu kertas cakep apa jelek? Masih jelek karena ada hapusannya. Tapi lebih bagus lagi kalau dikasih kertas baru, nih lembaran baru. Makanya orang ketika bersalaman saling memaafkan dengan hati yang tulus disebut musafahah. Udah saling apa ya kalau bahasa gitu, 00, lembaran baru lagi. Utang beda lagi. Utang bukan kembali 0, bom bensin ntar. Itu musafahah, itu al-afu. Berikutnya apa tadi? Afu, minta ampun. Istighfar asal kata dari ghafara. Mughfar, helm buat perang itu disebut mughfar. Menutupi asal katanya. Kalau ada tulisan dihapus, masih kertasnya jadi jelek, lecek segala macam. Tapi ada tulisan di tip X, hilang nggak? Hilang. Tapi kalau lihat belakangnya ada tulisannya, masih ada kan ya? Masih ada tulisan. Nah, mughfar ketutup. Di dalam bahasa Arab biziyadati alif sin wa ta artinya ay bi makna talab. Al-ghauth, pertolongan.
Istighatsah meminta pertolongan. Ghafara menutup. Istighfar minta ditutupin. Apalagi isti'anah wasta'inu, meminta pertolongan. Aun, asal kata dari auna. Nah sebenarnya istighfar itu bukan bertaubat, beda lagi. Istighfar artinya minta ditutupin. Tutupin dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain agar kiflun. Kalau di doa itu namanya kiflun. Mungkin kalau bahasa agama lain disebut karmanya. Karmanya nggak kena ke kita. Makanya dalam doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada terusannya. Wala tabi'ata lahu wala hisab. Agar jangan sampai efek dari makan ini dihitung nih sama Allah. Istighfar. Ada doa yang diajarkan Nabi Allah Khidir kepada Sayyidina Ali apa? Allahumma ghfir liyadz-dzunuba allati tahbisud du'a. Ya Allah, aku berlindung darimu dosa-dosa yang mana memenjarakan doa. Doanya nggak bisa sampai. Allahumma ghfir liyadz-dzunuba allati tunzilul bala. Aku berlindung darimu satu dosa yang mana dosa ini kalau kita lakukan turun bala. Ada lagi yang serem lagi apa? Allahumma ghfir liyadz-dzunuba allati tughayyirun ni'am. Ya Allah, aku berlindung dari satu dosa kepadamu. Kita nggak tahu dosa apaan, Allah rahasiakan. Pokoknya dosa begini ada efeknya aja. Istighfar tuh tadi mintanya. Dari dosa tughayyirun ni'am, yang merubah kenikmatan. Ini kita udah nikmat nih, udah hidup Masya Allah sama istri, sama anak, keluarga, udah rapi. Kenikmatan itu bisa tughayyirun ni'am, berubah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah itu, jadi perbedaan al-afu adalah memaafkan, istighfar minta ditutupi dari rasa dosa yang pernah kita lakukan. Gitu Ustaz. Ada lagi jadi posmed. Oh ya, weh. Assalamualaikum. Jadi gimana tadi mengenai pembelajaran itu, belajar adab dulu baru ilmu atau harus berbarengan atau bagaimana? Oh iya. Masih belum jelas. Iya. Di dalam surat Toha, ini Anda nggak hafal Quran nih risikonya. Di surat Toha itu dikatakan apa? Anastu naral la'ali, apa itu? Depannya nggak ada hafal. Anastu naral la'ali atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa itu datang, ada nudiya ya Musa. Ada suara memanggil, wahai Musa. Apa kata Allah? Fakhla'na 'alaika. Tanggalkan sendalmu. Kenapa disuruh tanggalkan sendalmu? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kau di satu tempat yang suci yang bernama Tuwa. Wa ana ikhtartuka. Jadi di tempat yang suci itu kita harus tanggalkan sendal. Para ulama sufi mengatakan, wah nggak sederhana cuman sendal. Masa Al-Quran cuman ngebahas tentang sendal itu enggak? Maksudnya ego, kesombongan kita ditanggalkan, pakaian itu ditinggalkan. Wa anakhtartuka, aku pilih kamu. Apa di dalam taklim adabnya? Fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diajarkan. Sami ayasma'u, ngedenger. Istama ayastami'u, benar-benar ngedengerin. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang benar-benar dengerin akan mengikuti jalannya yang benar. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Baru diajarin ilmu tauhid itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Benar, artinya adalah ketika dalam menuntut ilmu pada saat itu juga dipakai adabnya. Dari mana kita tahu? Kan belum belajar adabnya. Biasanya guru-guru sudah mengarahkan bagaimana. Nabiullah Musa aja tadi itu di dalam Al-Quran diajarin adabnya. Fastami' lima yuha. Dengerin kalau ada orang ngomong.
Baru setelah udah diajarin adab, ilmu tauhid diajarin. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dia. Siap. Ada lagi terakhir yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada melanjutkan dengan doa. Bisa. Jamaah sekalian, mari kita doa. Doa kafaratul majlis, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa khuf aydiyana 'anil zulmi was sirqah waqdud absarana 'anil fujuri wal khiyanah. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu datang kepadamu. Ya Allah, hamba-Mu ini bagaikan seorang nelayan yang terdampar di pinggir laut, yang mengetuk pintu-Mu berharap Engkau membukakannya. Ya Allah, ya Allah, inilah hamba yang tak tahu malu, yang apabila dirayu dosa segera keluar menyongsongnya. Inilah hamba yang tidak pernah tahu malu apabila diceritakan ibadah enggan untuk melakukannya. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, kebaikan turun kepada kami, sedangkan kemaksiatan berangkat ke atas menuju-Mu. Ya Allah, ya Allah, inilah hamba-Mu yang tidak pernah mempersiapkan amal saleh untuk tikar kami, padahal maut selalu mengepak-ngepakkan sayapnya di atas ubun-ubun kami. Ya sari'ar ridha, wahai yang paling cepat ridhonya. Ighfir liman la yamliku illa du'a, ampuni orang yang tidak punya apa-apa kecuali doa. Wasilahuhul buka, senjatanya hanyalah tangisan. Wa ra'su malihir raja, modalnya hanyalah harapan. Ya aliman la yu'allam, wahai zat yang maha tahu tanpa diberitahu. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nahnu nuhibbuka fillah wa